Lawrence bersama Ibu serta semua keluarga, imam Tuhan, para suster, Bapak Ibu umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan berbahagia untuk adik Yvonne yang telah diwisuda pada tanggal 24 Februari yang lalu. Di beberapa hari yang lalu ada kisah lucu sedikit. Mungkin itu Yvonne ya yang bertemu saya di tempat makan. Waktu itu tidak tahu, mungkin dia masih ingat saya sebagai frater atau apa. Dia tegur, "Frater, jalan dulu." Saya juga, "Oh iya." Jadi tiba-tiba Romo Alo memberikan saya tugas untuk mengikuti perayaan merayakan Ekaristi di rumah Bapak Lawrence. Lalu teman Romo Elo bilang, "Sudah, nanti sampai situ baru Yvonne sadar bahwa apa sudah jadi pastor, bukan frater." Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dari dalam permenungan ini saya tidak memberikan berbagai macam pesan wejangan untuk masa depan Yvonne, bagaimana ia harus mencari kerja, meraih masa depannya dan lain sebagainya. Itu tentu nanti Bapak Lawrence mempunyai tugas untuk mendampingi, memberikan wejangan nasihat untuk Yvonne dalam mengejar cita-cita dan masa depannya ke depan. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berefleksi atau bermenung tentang doa. Ya. Kita umat beriman tentu tahu bahwa doa adalah salah satu hal paling penting dalam kehidupan kita. Doa membantu kita agar bisa dekat dengan Tuhan. Siapapun itu, agama apapun dia, doa adalah pengantar kita untuk mampu berhubungan, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi orang yang tidak tahu berdoa itu bukan orang beriman. Ya, para suster selalu berdoa, pasti orang beriman. Ya. Para romo, bapak, mama sekalian juga selalu berdoa. Tentu saya percaya bahwa Anda dan saya dan Anda adalah orang beriman. Kita tahu bahwa doa itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban bagi kita orang beriman. Doa adalah suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Jadi masih banyak dari kita umat manusia yang selalu menganggap doa itu tidak ada guna. Apalagi untuk kita yang selama ini tanam lutut, bakar lilin, berdoa tetapi segala permohonan kita tidak dikabulkan, tentu akan menganggap bahwa doa itu tidak ada guna. Kau mau doa atau tidak, tetap nanti ada makan, ada rumah, ada teman dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita pahami di sini adalah kita perlu membedakan apa yang menjadi pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan ini ada dua. Dia memberikan kepada kita sebagai pencipta dan juga dia memberikan kepada kita sebagai Bapa. Itu yang harus dibedakan, ya. Bahwa dia memberikan kepada kita manusia sebagai pencipta itu kelahiran kita di dunia ini, pertumbuhan, lalu kemudian akhirnya kita meninggalkan dunia ini dan lain sebagainya. Itu pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia. Tetapi pemberian Tuhan kepada anaknya sebagai Bapa itu berbeda. Bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, ya, kita minta agar kita selalu sehat, kita minta kepada Tuhan agar anak saya lulus, anak saya wisuda dan lain sebagainya. Itu permintaan kita kepada Bapa. Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, hari ini kita bermenung tentang bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius. Ini merupakan Injil dalam liturgi Gereja Katolik hari ini. Memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan memberikan atau menyampaikan tentang kesederhanaan dari doa. Yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Ini perintah. Tadi sudah saya katakan bahwa doa itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi doa itu adalah perintah. Dan hari ini kita umat beriman diminta atau diperintah untuk mencari, untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan
bagimu. Kita semua umat beriman tentu sadar dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan. Ketika kita terus berusaha untuk mencari yang terbaik dalam hidup kita dalam nama Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan juga kepada kita. Dan kita mengetuk hati Tuhan untuk mendengarkan doa dan permohonan kita, tentu pintu hati Tuhan akan terbuka bagi kita. Kita semua umat beriman percaya ya bahwa Tuhan tidak memilih-milih manusia. Ia memberikan yang terbaik kepada manusia. Yang paling penting bahwa kita mau meminta dengan tulus hati, dengan keyakinan dan keikhlasan hati. Tuhan itu memberikan kepada kita yang terbaik. Ya. Jadi jangan lagi kalau misalkan kita meminta sesuatu tapi tidak dikabulkan, jangan menuntut Tuhan. Ya. Jangan sampai pergi cari romo lalu sharing. Terlalu banyak umat yang seringkali mencari romo untuk sharing dengan romo. Saya sudah terlalu sangat amat bosan berdoa, atau bahkan saya hampir tidak lagi percaya kepada Tuhan karena apa yang saya minta tidak pernah dikabulkan. Jadi kita harus bersama-sama merenung bahwa Tuhan ingin yang terbaik bagi kita yang berkenan kepadanya. Jadi artinya bahwa Tuhan memberikan yang baik, Tuhan memberikan yang bijaksana. Itulah pemberian Tuhan, bukan suatu keinginan atau tuntutan dari kita manusia. Jadi di sini kita harus paham bahwa Tuhan tidak serta-merta harus mengabulkan semua permintaan kita, permohonan kita, tetapi Tuhan memberikan yang baik. Berarti itu artinya bahwa yang baik atau yang bijaksana dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Bahwa kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya mobil, tetapi kemudian kita dapat motor, itu berarti itu hal yang bijaksana bagi Allah untuk kita manusia, bukan yang baik bagi kita. Jadi Tuhan memberikan yang baik dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang kita manusia. Ia mungkin meminta tetapi ia beri motor. Ya karena ia bilang sudah kau dengan motor saja supaya kamu melengket terus dengan istri kamu, supaya kamu melengket terus dengan suami kamu. Atau minta rumah yang besar, tetapi Tuhan memberikan Anda rezeki rumah yang kecil. Ya tentu supaya Anda dan keluarga tetap selalu berdekatan. Tidak ada yang di lantai 2, tidak ada yang di lantai 3 dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kalau Allah mengabulkan semua apa yang kita inginkan, tentu akan terjadi kekacauan. Saya yakin dan percaya keinginan atau harapan umat kita sekalian itu ada yang tidak halal juga, ya, atau semuanya halal. Ya, jadi permintaan manusia tentu ada yang membuat kita justru nanti akan jatuh ke dalam dosa. Inilah yang kemudian dibuat Yesus. Ia menyaring, ia membatasi permintaan-permintaan kita manusia berdasarkan kebijaksanaan Allah. Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika orang meminta roti, kamu memberi dia batu. Ketika orang meminta ikan, ya telur, yang memberikan ular dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, para imam, umat beriman dan Ivon yang berbahagia. Kita tahu bersama bahwa wisuda adalah suatu momen yang paling dinanti-nantikan oleh mahasiswa. Jadi orang bersekolah atau berkuliah agar kemudian di tahun yang keempat tali toganya dipindahkan dari sebelah kiri ke kanan, ya. Itu keinginan. Jadi kemudian membuat wisuda ini menjadi satu hal yang paling istimewa. Wisuda itu biasa, nona-nona itu biasa dandan bangun dari jam 3. Ivon itu hari online atau offline? Online, tapi dandan pasti dari jam 2. Nah, yang paling penting orang anggap wisuda itu foto. Toga ini geser saja, omong kosong bilang. Yang penting habis itu foto dengan orang tua,
Pampang Megah selesai. Wisuda tentu berkaitan dengan sukacita, dengan perayaan. Nah, itulah mengapa kita senantiasa mengikuti perayaan-perayaan syukur, ya. Dan hari ini Bapak Lawrence, Ivon, dan Mama beserta keluarga merayakan suatu Ekaristi syukur atas diwisudanya anak Ivon Fernandes. Ini merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan karena Bapak Lawrence bersama keluarga percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan, ini adalah penyelenggaraan Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa Ivon selama masa pendidikannya tidak pernah lupa berdoa. Ya, Ivon berdoa, kalau tidak berdoa, ya, tarik kembali tali toga. Saya yakin dan percaya, ia pasti setiap dalam tahun-tahun pendidikannya ia berani untuk meminta kepada Tuhan membuka pikiran hatinya untuk dapat berkuliah dengan baik. Ia tentu mencari agar ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, dan ia tentu mengetuk pintu hati Tuhan agar hati Tuhan betul-betul terbuka untuk menerima segala doa dan permohonan. Tentu banyak kesulitan yang ia alami, entah itu dalam hal perkuliahan, mungkin dapat dosen yang killer, yang kita kasih proposal atau skripsi kita baru masuk pintu saja sudah disuruh pulang dan lain sebagainya, atau mungkin karena kekurangan biaya untuk mengurus ini, mengurus itu, dan lain sebagainya. Tapi karena ia percaya, ia terus meminta, mencari, dan mengetuk hati Tuhan, maka ia pun mampu menyelesaikan. Maka pada kesempatan yang berrahmat ini kita mempunyai tugas untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus mendoakan adik kekasih kita, anak kekasih kita Ivon, di dalam seluruh perjalanan hidup ketika ia mau mengejar cita-cita dan ingin membahagiakan orang tuanya.